Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kembali lagi di Wahyu Awe Official Channel. Tentunya channel yang selalu berbagi tutorial pendidikan untuk Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial pengalaman bagaimana kita membuat sebuah perpustakaan berbasis web ya, atau biasa kita kenal dengan perpustakaan digital ya. Tentunya untuk perpustakaan digital ini memudahkan kita jika Bapak Ibu eh, kepala perpustakaan atau barangkali tim perpustakaan ketika melaksanakan satu kegiatan, kita tidak perlu lagi untuk repot-repot mencari administrasi yang ada di perpustakaan. Dan tentunya Bapak Ibu, melalui perpustakaan digital ini, buku-buku yang kita miliki di perpustakaan akan sangat terjamin keamanannya, sangat terjamin keamanannya karena buku yang ada di perpustakaan digital merupakan buku digital ya, betul-betul digital dan tidak menggunakan kertas. Baik, langsung saja Bapak Ibu, bagaimana kita untuk membuat perpustakaan digital. Kita akan coba memanfaatkan fitur dari Google, yaitu bernama Google Search. Jadi Bapak Ibu silakan untuk membuka beranda Google seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah membuka beranda di pencarian Google, silakan Bapak Ibu ketikkan di bar pencarian di sini. Ketikkan saja adalah Google Sheet, Google Sheets ya, Google Sheets ya, atau Google Sheet. Setelah itu silakan Bapak Ibu login dulu. Jika Bapak Ibu belum login, silakan untuk login. Klik Google Sheet login. Karena ini saya sudah login, maka di beranda Google Sheet ya, maka akan seperti ini. Masih baru ya, ini masih baru Bapak Ibu. Saya untuk beranda Google Sheet-nya masih baru. Nah, ini masih baru ya, belum ada apa-apanya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan akun Gmail ya, ini karena saya sebagai tutorial saya gunakan akun Gmail dan Bapak Ibu belum pernah membuat, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu kosong. Nah, bagaimana cara menambahkan template-nya? Silakan Bapak Ibu ke kanan bawah, di sini ada ikon tambah ya, kita buat situs baru, klik. Nah, maka akan muncul ya tampilan halaman Google Sheet. Nah, ini adalah tampilan Google Sheet Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan berkreasi bagaimana untuk membuat satu perpustakaan digital. Silakan Bapak Ibu. Pertama, untuk membuat perpustakaan digital kita pastinya mencantumkan yang namanya halaman ya, atau halaman muka atau mungkin beranda ya. Saya ketikkan saja di sini beranda, misalkan beranda. Nanti Bapak Ibu silakan bisa menggunakan kata-kata yang lainnya, misalkan halaman atau mungkin halaman muka dan seterusnya. Ini kita bisa atur Bapak Ibu, misalkan ini terlalu ke pinggir ke kiri, kita bisa blok dulu ya, seperti di Google di Microsoft Word ya, kita rata tengah seperti ini misalkan. Kemudian tulisannya juga bisa kita rubah ya, karakternya ini ada bermacam-macam, misalkan saya akan rubah dengan yang ini. Ada dia agak lebih tebal, ini juga untuk menambah kesan penebalan dan seterusnya. Ini garis bawah, ini miring, kemudian ini warna. Misalkan saya kasih warna kuning ya, misalkan. Ini adalah beranda. Nah, ini mungkin terlalu ke sini ya, ke kanan. Ini bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, kita bisa geser seperti ini. Ya, kemudian kita juga bisa paskan lagi, misalkan kalau belum pas
kita geser lagi, kita atur lagi. Nah, misalkan, nah kita geser seperti ini boleh. Nah ini kira-kira sudah berada di tengah. Berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan judul perpustakaan digital Bapak Ibu atau judul situsnya ya, situs webnya di sini. Misalkan kita beri nama perpustakaan digital SMP Manuda AJP. Nah, ini nama sekolah saya Bapak Ibu. Nah, ini juga ini langsung muncul di sini. Kemudian di sini ada tambahkan logo. Nah, nanti Bapak Ibu untuk menambahkan logo bisa logo sekolah bisa ya. Untuk logo sekolah atau mungkin logo apa namanya? Mungkin sudah punya logo sendiri di perpustakaan, silahkan tambahkan. Ya, coba tambahkan logo, klik tambahkan. Di sini ada upload, ada pilih. Kalau upload berarti kita mengupload yang sudah ada di sini. Coba kita memilih tampilannya. Nah, kalau kita pilih berarti kita akan memilih logo-logo yang sudah ada di Google Sheet. Nah, ini atau mungkin di Drive ya, atau mungkin di penulisan gambar, silakan langsung ketikkan di sini boleh. Karena saya sudah punya logo sendiri, logo sekolah saya memilih upload. Kemudian ini adalah misalkan logo perpustakaan ya, ini kemudian ada logo-logo, silakan Bapak Ibu cari, saya akan cari logo. Nah, ini logo-logo. Nah, ini misalkan ini logo sekolah saya Bapak Ibu. Nah, ini sudah langsung muncul di sini. Silakan untuk di close saja. Nah, kemudian ubah gambar ya. Ubah gambar itu untuk mengubah gambar ya. Misalkan ini nanti berandanya itu misalkan Bapak Ibu menginginkan foto sekolah boleh ya. Foto sekolah atau mungkin foto-foto yang lain ya, silakan. Saya akan coba untuk ubah gambar, saya upload gambar yang sudah ada. Yang sudah ada itu saya punya contoh gambar perpustakaan digital. Nah, yang ini sangat menjadi keren sekali Bapak Ibu ya, sudah ada gambar atau temanya. Ini sangat digital sekali ini. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat halaman beranda, biasanya itu di beranda itu silakan Bapak Ibu akan menambahkan apa ya. Misalkan satu contoh kata sambutan boleh, atau mungkin kata pengantar boleh ya. Saya akan coba di beranda itu saya akan coba sisipkan kata pengantar ya, kata pengantar. Sisipkan kata pengantar. Kemudian Bapak Ibu pilih tata letaknya. Nah, di sini itu maksudnya adalah gambar dan deskripsinya atau narasinya di sebelahnya. Ini ada 2 gambar, kemudian narasinya di bawah. Ini ada 3 gambar dan seterusnya. Biasanya silakan untuk kata pengantar Bapak Ibu boleh pilih yang ini boleh. Jadi ada gambar, misalkan foto kepala sekolah atau mungkin foto kepala perpustakaan misalkan. Kata pengantar boleh. Ini saya contoh akan menyisipkan ini, atau letaknya saya atur dulu. Nah, ini ya. Kemudian saya upload foto ya, foto saya sendiri. Kemudian pilih gambar. Nah, ini apakah ada ya, saya punya foto tidak. Nah, ini misalkan foto-foto yang sudah ada. Misalkan saya akan mengupload saja ya, upload saja. Upload. Nah, yang dari komputer juga boleh Bapak Ibu. Upload, kemudian pilih gambar yang ingin disematkan, misalkan foto kepala sekolah atau mungkin foto daripada kepala perpustakaan dan seterusnya. Saya akan mencoba foto saya sendiri. Letaknya di sini kalau nggak salah di foto crop.
Nah, misalkan. Nah, tuh. Nah, ini misalkan satu contoh di sini adalah foto daripada kepala perpustakaan. Kemudian di sini Bapak dan Ibu silakan untuk berikan sebuah pengantar ya, kata pengantar atau kata sambutan boleh. Jika Bapak Ibu belum memiliki kata pengantar ya silakan untuk bisa disimpan dulu. Saya sepertinya belum punya ya, maka saya akan coba sebagai contoh saja lah ya. Saya akan cari di browser pencarian ya, contoh kata pengantar kepala perpustakaan. Nanti Bapak Ibu bisa menyisipkan. Nah ini misalkan saya akan inilah ya, saya ini hanya sebagai contoh aja. Nanti disesuaikan Bapak Ibu untuk kata pengantarnya sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah ini karena saya sebagai contoh saya ambil dari orang lain ya, dari orang lain. Setelah itu Bapak Ibu seperti biasa setelah di copy kemudian pastekan di sini. Nah ini adalah kata pengantar itu. Nah ini sepertinya kan tampak tidak sejajar ya Bapak Ibu. Sepertinya ini tampak tidak sejajar. Tapi untuk melihatnya apakah tampilan antara foto dengan narasi itu sudah sejajar, kita bisa melihatnya di sini di pratinjo. Kita lihat dulu pratinjo. Nah ini sudah ya Bapak Ibu sudah sejajar. Kita keluar lagi dari pratinjo. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu di halaman ya setelah ada kata pengantar itu biasanya ada profil sekolah ya misalnya, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya profil perpustakaan sendiri silakan. Ya, saya misalkan di sini jadi Bapak Ibu yang berikutnya menambahkan subfolder. Ya, ini contohnya ya, sub halaman ya. Ini kan contohnya duplikasi halaman, berarti menduplikasi halaman yang ini ya, atau mengcopy paste. Kalau properti berarti mengganti nama ini, misalkan klik properti. Nah ini misalkan mau diganti, mau halaman muka atau mau mungkin beranda dan seterusnya. Nah, karena saya akan menambahkan sub halaman di beranda ya, biasanya tadi yang pertama sudah ada kata pengantar, kemudian berikutnya tambahkan sub halaman. Nah, misalkan saya akan tambahkan profil sekolah. Nah, kemudian klik selesai. Nah, di sini kan ada profil sekolah. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk profil sekolah juga diganti ya, boleh agar tidak sama. Misalkan untuk gambarnya, misalkan untuk profil sekolah gambarnya kita buat beda lagi. Caranya seperti yang tadi sama, kita klik ubah gambar, kemudian kita upload, kemudian saya cari gambar sekolah saya, misalkan yang ini, klik. Nah ini sudah ada profil sekolah. Nah kemudian setelah Bapak Ibu sudah berhasil membuat subfolder bernama profil sekolah, silahkan Bapak Ibu adalah menyisipkan ya, klik sisipkan ya tuh. Kemudian pilih teks, gambar, sematkan, drive dan seterusnya ya. Kemudian pilih tata letaknya boleh, misalkan saya akan menyisipkan teks ya, teks. Nah di sini kemudian saya akan mengkopikan ini yang sudah saya siapkan, copy, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan terlebih dahulu di drive ya atau komputer. Nah ini profil sekolah ya, sudah jadi Bapak Ibu profil sekolah. Kemudian yang berikutnya di halaman itu ada kata pengantar dan profil sekolah. Itu misalkan
Atau mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan yang lainnya, mungkin ada dokumentasi, mungkin ada kegiatan, silahkan. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri untuk pembuatan atau menambahkan foldernya. Kalau saya ini karena hanya sebagai contoh Bapak Ibu, jadi di halaman muka itu tadi ada, atau di berandanya perpustakaan kita itu tadi saya menambahkan kata pengantar dan profil sekolah. Kemudian saya akan tambahkan lagi halaman baru. Halaman baru ini saya beri misalkan buku kunjungan. Nah, misalkan buku kunjungan atau buku tamu ya, itu sama aja ya. Bapak Ibu silakan klik selesai. Nah, maka di sini ada tulisan buku kunjungan. Nah, ini juga sama, gambarnya mau dirubah boleh. Misalkan saya, kalau tadi kita upload, Bapak Ibu silakan. Untuk kali ini saya cobakan memilih yang ada di galeri, misalkan satu contoh saja, sebagai contoh yang ini aja ya. Contoh sebagai contoh, kemudian klik pilih. Nah, ini adalah buku kunjungan. Kemudian Bapak Ibu di buku kunjungan itu biasanya ada pengisian buku kunjungan. Jadi buku kunjungan ini adalah sifatnya digital, diakses melalui web internet, jadi tidak mengisi melalui kertas. Maka kita perlu menambahkan di sini, sisipkan. Ya, kita cari. Nah, ini bisa teks, bisa daftar isi, kursor gambar, tombol pemisah, placeholder, YouTube dan seterusnya. Ya, biasanya Bapak Ibu membuatnya dengan apa ya? Seleranya dengan apa, silakan. Kalau tidak salah sudah saya siapkan di formulir ya, namanya buku kunjungan perpustakaan. Ya, kita klik formulir. Nah, ini buku kunjungannya saya sudah membuat, kemudian klik, kemudian sisipkan. Nah, sudah. Nah, jadi ini buku kunjungan. Nah, misalkan Anda berada pada posisi dan waktu yang tepat untuk mengunjungi perpustakaan digital SMP Maarif 2 Cibarang. Namanya silahkan diisi. Ya, misalkan statusnya itu sebagai apa, misalkan sebagai guru ya berarti guru, karyawan, peserta didik, atau mungkin tamu lainnya dan seterusnya. Kemudian maksud kunjungannya apa ya? Maksud kunjungannya misalkan di sini ada atau mungkin sebagai atau membaca ya, atau misalkan dan seterusnya, itu silahkan. Kemudian tanggal kunjungan. Ya, untuk maksud kunjungan sekali lagi silahkan Bapak Ibu untuk letakkan kata-kata sendiri ya, misalkan maksud kunjungannya sebagai pembaca, atau mungkin mencari referensi, atau mungkin mengerjakan tugas sekolah dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu bisa inovasikan sendiri. Ya, kalau sudah berarti ini sudah Bapak Ibu di halaman kedua, yaitu buku kunjungan. Nah, ini buku kunjungan itu ada form ya, form isian ya, jadi agar kita mengetahui siapa saja yang sudah mengunjungi perpustakaan kita secara digital ya. Berikutnya Bapak Ibu silakan untuk tambahkan ya, jangan untuk tambahkan. Nah, ini kalau tambahkan foto misalkan untuk menambahkan tulisan ya, menambahkan tulisan narasi boleh. Ya, ini silahkan. Kalau tidak, cukup di buku kunjungan itu hanya isinya ini saja boleh. Untuk buku tamu lah ya, seperti buku tamu. Berikutnya adalah kita membuat halaman lagi. Jadi kita sudah punya halaman muka atau beranda, itu isinya pengantar, profil sekolah, dan buku kunjungan. Kemudian kita akan membuat lagi misalkan halaman baru, misalkan buku ya, misalkan buku PSE ya, misalkan ya, atau mungkin ya seperti buku PSE Kemendikbud misalkan.
klik. Nah, buku PSE Kemendikbud. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki folder ini, buku PSE, ya, silakan bisa ditambahkan dengan cara yang tadi ini ya, disisipkan. Ya, disisipkan ya, ambilnya dari mana Bapak Ibu ya. Misalkan mungkin dari Google Slide, mungkin dari YouTube dan seterusnya. Untuk buku PSE ya, buku PSE Kemendikbud ya, kita misalkan, nah ini misalkan Bapak Ibu sudah punya, silahkan diupload dari sini ya, karena mungkin saya tidak punya, bisa saja langsung sematkan, boleh lah ya, bisa kita sematkan di sini, bisa kita sematkan. Jadi caranya isipkan, kemudian kita nanti pilih yang ini, sematkan. Jadi misalkan kita tidak punya buku PSE-nya, tidak punya filenya, kita bisa cari Bapak di sini, ketik saja misalkan buku PSE Kemdikbud, nah misalkan, nah ini buku sekolah elektronik Kemdikbud misalkan, kita klik saja di sini ya. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana, ini ada beberapa ya, kan saya pilih yang ini aja, yang ini. Nah, ini kan macam-macam ya. Kemudian kita salin saja Bapak Ibu di sini, salin. Nah, salin ya. Atau di blok, kemudian klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita kembali lagi ke perpustakaan digital kita. Kemudian cara menambahkannya yaitu dengan cara yang ini, sematkan. Itu jika Bapak Ibu belum memiliki folder atau file bernama buku PSE ya. Jadi kalau sudah memiliki ya, bisa ambil dari drive atau mungkin dari upload dari komputer Bapak Ibu atau laptop, itu bisa. Tapi kalau belum ya silakan bisa mencari referensinya dari alamat pse.belajar.kemendikbud.go.id. Tadi saya sudah copy, kemudian saya sematkan di sini, klik. Nah, nanti akan muncul, kemudian sisipkan. Nah, di sini ada bermacam-macam buku ya, ada bermacam-macam buku. Nah, ini ada buku seni budaya, mungkin ada dari jenjangnya, ada SD, ada PAUD ya, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ini buku PSE Kemendikbudnya, misalkan kita akan ambil lagi buku dari misalkan rumah belajar ya. Misalkan rumah belajar ya, kita tinggal saja coba ketikkan di sini rumah belajar misalkan. Nah, misalkan ini ya. Nah, belajar Kemendikbud. Nah, itu misalkan ini boleh. Kemudian kita kembali lagi, caranya sama Bapak Ibu. Kita, kalau ini tadi buku PSE, berarti kita harus menambahkan dulu di sini di buku PSE itu kita beri subfolder ya, atau tambahkan sub halaman, misalkan rumah belajar. Ya, kalau sudah silahkan klik selesai. Nah, ini rumah belajar sudah ada. Nah, jadi kita sudah memiliki beberapa halaman ya. Ini kita rumah belajar. Kemudian saya seperti tadi Bapak Ibu, untuk menyisipkan kita cari dulu rumah belajarnya, misalkan belajar kemendikbud.go.id, klik kanan, copy. Kemudian kembali lagi ke perpustakaan digitalnya yang ini, kemudian sisipkan. Silakan tata letaknya bisa diatur ya Bapak Ibu, silakan. Kemudian kalau sudah copy tadi dari lamannya ini, belajarkemendikbud.go.id atau rumah belajar, silakan Bapak Ibu klik seperti yang di awal tadi, klik sematkan, klik kanan, kemudian pastekan linknya, nanti akan
otomatis kemudian sisipan, maka nanti otomatis akan masuk di halamannya rumah belajar. Nah, ini seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan ambil lagi atau buat lagi setelah kita punya profil sekolah, ya, buku BSE, rumah belajar, buku kunjungan. Kita tambahkan satu folder lagi atau suatu halaman lagi. Misalkan saya akan menambahkan video atau mungkin tutorial, ya. Misalkan tutorial. Nah, halaman baru bernama tutorial. Nah, ini juga sama, jadi nanti tutorial ini berisi tentang apa saja. Misalkan ya berisi tentang pendidikan, mungkin tutorial mungkin pembelajaran dan seterusnya. Caranya sama, kita sisipkan di sini, ya. Bisa melalui YouTube, ya, boleh. Karena ini tutorial, kita langsung aja ke YouTube. Saya akan ngambil, nah ini video pembelajaran saya. Apakah bisa ditemukan? Nah, ini misalkan ini, ya, itu kan. Ini tinggal klik saja. Misalkan, nah, klik, ya, pilih beberapa, silakan, ya. Misalkan saya pilih 3 saja, 1, 2, 3. Nah, 4, ya, misalkan 4. Kemudian setelah itu klik pilih. Nah, nanti akan muncul videonya, ada 4, ya. Nah, ini ada 4. Nah, ini juga bisa digeser-geser seperti ini, Bapak Ibu, disesuaikan, ya. Nah, sudah Bapak Ibu untuk pembuatan perpustakaan digital. Sepertinya kita sudah punya halaman muka, profil sekolah, buku BSE, ada rumah belajarnya, ada tutorialnya gitu. Setelah dirasa cukup Bapak Ibu, silakan untuk dipratinjau dulu, dilihat. Tetapi sekali lagi untuk pembuatan sub halaman dan halaman, silakan Bapak Ibu untuk berinovasi sendiri, ya. Karena ini hanya contoh, saya akan mencontohkan seperti ini saja. Misalkan Bapak Ibu menambahkan dokumentasi sekolah atau mungkin dokumentasi kegiatan perpustakaan, atau mungkin menambahkan pengunjung terbaiknya dalam 1 bulan itu. Misalkan saya akan tambahkan satu lagi, misalkan gitu, atau Bapak, saya akan tambahkan, misalkan setelah tutorial saya akan tambahkan halaman, misalkan pengunjung terbaik, misalkan, ya. Ini udah klik selesai, maka akan muncul tampilannya. Kita punya halaman pengunjung terbaik, kemudian kita misalkan tata letaknya kita pilih, misalkan dalam 1 bulan kita akan selalu update, ya, siswa-siswa atau mungkin pengunjung perpustakaan digital kita yang rajin, ya, yang rajin mengunjungi. Misalkan 2 saja, ya, misalkan 2. Nah, nanti di sini ada foto. Misalkan saya pilih saja contoh, ya, asal saja Bapak Ibu foto yang sudah ada di sini, ya. Misalkan mungkin foto saya lagi Bapak Ibu, karena saya tidak punya foto, ya. Misal kalau Bapak Ibu silakan bisa di upload, ya, foto-foto daripada siswa-siswinya. Nah, misalkan apakah ada foto? Nah, ini mungkin. Nah, ini mungkin ini lagi, ya, saya. Kemudian ini ada, misalkan ada dari tamu, ya. Ya boleh, ya. Ini 1, ya. Dan saya di sini. Kemudian ini mungkin tambahkan lagi, upload lagi. Ini, ya, misalkan pengunjung terbaik. Nah, pengunjung ini juga bisa dikasih nama, ya, misalkan Pak Wahyu. Nah, ini mungkin misalkan ditambah Ibu Tri, ya, misalkan, ya.
Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan siswanya ya, disesuaikan dengan siswanya. Nah, tuh seperti ini misalkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Setelah semuanya sudah kita buat, maka kita akan selesai ya. Untuk sebelum selesai, pastikan Bapak Ibu klik pratinjau dulu tampilannya seperti apa. Nah, jadi sih di sini kita memiliki perpustakaan digital ya. Jadi pertama itu ada halaman muka. Halaman muka itu isinya apa? Isinya profil sekolah ya. Ada profil sekolah. Kemudian di buku ya, di buku Mendikbud ya, ada ya. Jadi siswa cukup melihat saja di sini ya, cukup melihat. Jadi sekali lagi untuk buku yang ada di perpustakaan digital ini sangat minim sekali Bapak Ibu untuk rusak ya, untuk rusak. Jadi karena ini adalah online, karena ini adalah digital, tidak mungkin menggunakan kertas ya. Jadi terjamin untuk keamanan buku. Misalkan ini pengunjung terbaik. Nah, nanti untuk pengunjung terbaik silakan Bapak Ibu bisa membuat program sendiri ya untuk di perpustakaan. Misalkan pengunjung terbaik akan selalu diupload selama 1 bulan sekali dan seterusnya. Kemudian ada tutorial. Nah, kemudian di sini yang lainnya itu ada buku kunjungan. Nah, ada buku kunjungan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup, kita keluar dari pratinjau ya, kemudian kita publikasikan. Klik publikasikan. Nah, ini namanya sudah secara custom ya. https google.perpustakaan digital SMP Manuda AJB ya. Nah itu, jika kita memiliki domain sendiri ya yang berbayar, itu kita bisa secara custom di sini. Tapi nanti kita akan coba yang panjang ini kita akan perpendek ya, perpendek melalui Bitly atau GG dan seterusnya. Kalau sudah ya silakan, misalkan ini kita publikasikan, klik publikasikan. Kalau Bapak Ibu akan menyimpan, ini kita simpan dulu. Nah, kita copy ya sampai sini ya, sampai sini, kemudian klik kanan copy, kemudian silakan untuk dibagikan ke teman-teman di sekolah Bapak Ibu atau mungkin di siswa. Setelah itu dirasa cukup, Bapak Ibu silakan dipublikasikan, klik publikasi. Maka siswa atau guru ya, ataupun mungkin tamu, kita tidak perlu repot-repot untuk istilahnya itu mempersiapkan buku ya, kemudian untuk mengelola buku ya, kemudian untuk merapikan dan seterusnya, karena ini adalah bersifat digital. Semua buku ya, semua administrasi perpustakaan bisa kita simpan dalam bentuk digitalisasi ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi apabila video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu share ke teman-temannya, dan Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like dan komennya. Silahkan Bapak Ibu bisa request ya sendiri di kolom komentar ya, agar saya bisa bersemangat untuk membuatkan video-video tentang pembelajaran. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman guru hebat dimanapun Anda berada, semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.